Oke, selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran di teman-teman semuanya? Boleh komen? Ya, selamat Masuk, malam. masuk. Terdengar masuk. Oke, oke, baik, baik, baik. Oke, sambil kenalan di kolom komentar teman-teman. Ini dari mana saja? Nah, coba yang paling jauh coba. Eh, Kenalan nama dengan nama dan dari mana. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk Zoom, kita lanjut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Krisna Arianto. Usaha saya di bidang sablon kaos custom. Tempat tinggal saya ada di Demak, Jawa Tengah, teman. Di webinar malam ini kita akan belajar tentang rugi miliaran gara-gara cuek urus legalitas. Nah, webinar malam hari ini diselenggarakan oleh komunitas tangan di atas. Diharapkan Bapak, Ibu, dan peserta semuanya dapat mengikuti webinar malam ini dengan maksimal dan ilmu yang bermanfaat tentunya pula dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Kita akan bersama pemateri malam ini yang sangat luar biasa, yaitu Mas Bimo Prasetyo, dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dimas Andi Wirawan. Mas Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Krista. Suara saya jelas ya? Oke, jelas Mas Dimas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya ya, teman-teman, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang sudah ikut webinar malam ini ya. Jadi webinar malam ini adalah rangkaian ya, dan rangkaian dari Road to Foundation Workshop ya. Jadi kita akan di komunitas TDA itu ada workshop ya. Kita ada beberapa workshop ya, beberapa tema ya yang sangat menarik ya. Dan sekarang kita sudah masuk workshop yang keempat ya, dan ini adalah road to workshop. Artinya ini kita dapat kisi-kisi lah nanti kalau di foundation workshop yang full itu dapat apa sih begitu. Nah, untuk malam ini ya, kita tadi seperti sudah dijelaskan oleh MC ya, Mas Krisna, kita akan membahas masalah legalitas ya. Jadi legalitas dengan temanya ini ya lumayan ini ya, judulnya ini lumayan menakutkan ya. Jadi rugi miliaran ya rupiah ya, rugi ratusan juta miliar rupiah karena cuek masalah legalitas usaha kita ya. Jadi kalau sebelumnya kita di webinar sebelumnya kita bicara tentang perpajakan ya, jadi kasus pajak ya, jadi kena masalah pajak kita rugi juga sama rupiah ya, material ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan legalitas ya, jadi apa namanya, kasus-kasus ya. Jadi kita lihat nih kasus-kasus legalitas ya, khususnya bagi teman-teman UMKM ya. Jadi teman-teman UMKM ya, kita sudah capek-capek ya membangun usaha ya, dari kecil ya, dari yang benar-benar mikro ya, kemudian kita ingin naik kelas ya, naik level ternyata kita kena masalah legalitas ya, masalah hukum ya. Masalah hukum ini baik dengan partner kita mungkin, atau dengan supplier kita, vendor kita, perusahaan, kompetitor ya, atau dengan yang berat juga dengan aparat penegak hukum ya, kayak polisi, kejaksaan, kan seperti itu ya. Jadi harapannya nanti dengan webinar ini kita dapat insight lah, pandangan ya, pentingnya mengetahui lah, walaupun kita nih mungkin sebagian besar ya levelnya UMKM, tapi kita juga nggak mau ya kita hanya di UMKM, pasti kita pengen menjadi besar ya. Dan
ketika menjadi besar itu, maka masalah legal jangan dicuekin ya. Jadi jangan sampai kita baru datang baru mau naik kena masalah legal ya. Jadi nanti banyak akan Mas Bimo sini ya, narsum kita ini sangat istimewa ya. Beliau ini seorang corporate lawyer ya. Jadi banyak menangani case-case hukum, case-case legal ya, khususnya terkait dengan UMKM ya, UMKM, dan juga dari beliau juga sering membantu ya teman-teman TDA yang terkena masalah legal ya, masalah hukum ya. Mungkin Mas Bimo sudah bisa untuk pemaparan. Oh siap Mas. Oke ya, jadi ini Mas Bimo. Jadi mungkin bisa langsung Mas Bimo deh memperkenalkan secara detail ya siapa beliau Siap. ya. Mungkin gitu. Terima kasih, saya waktunya saya persilakan ke Mas Bimo untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Waalaikumsalam. ini. Ini teman-teman dari mana aja Mas? Semarang kah? Solo atau mana Mas? Ini macam-macam sini. Semarang ada, tadi kalau dari grup itu dari Jogja, dari Jakarta juga ada tadi ya. Sih. Surabaya gitu ya. Ya, ini Siap. juga ini. Ya. Oke. Tadi tuh hampir saja mengiyakan teman saya ngajak basket jam 7 sampai 9 Mas. Kalau sampai Anda ngingetin saya sudah bablas ini tadi ya. Iya. Oke. Ya, siap. Ya, saya nih kalau ke Jakarta selalu gitu yang ngajakin main basket banyak banget, lupa. Untung besok ada backupnya. Oke, ya teman-teman, penting kita nih jaga kesehatan supaya durasi bisnis agility pace-nya itu juga ngikut nanti ya. Kalau pada tahu cerita Mas Nanang ayam Nelongso tuh yang punya saham baik ya, yang udah IPO, itu punya cerita tuh soal olahraga. Bagaimana olahraga itu bisa berpengaruh pada kesehatan fisik pribadi, jasmaninya, dan juga bisnisnya. Karena apa? Orang kalau olahraga tuh melatih sportivitas, disiplin, ya akhirnya good habit itu kebawa ke bisnis. Oke, itu pengantarnya. Saya diminta bawain materi nih, pengantar road to apa namanya? FWS ya, FWS ya. Ya. FWS, oke ya. Kalau zaman saya itu namanya 8 workshop series apa ya. Sekarang udah jauh banget ya dari periode saya. Oke, materi ini insya Allah akan saya sampaikan 3 kali 24 jam Mas ya. Ya, soalnya saya kuliah aja 5 tahun gitu ya. Terus saya suruh nyampein materi dalam waktu berapa lama ini Mas? Ini berapa waktu ya? 15 menit kah atau berapa Mas? Saya konfirmasi dulu. Ini aja lah, besok kita tuh biasakan bahas apa ini kan Ya. ya materi studi Oke. Ya, biar membuka wawasan gitu ya, sekitar 15 menit lah, nanti kan kita akan banyakin juga tanya jawab. Diskusi ya. Oke. Iya. Ini saya CCS saja ya, cerita-cerita seru ya. Jumat malam Sabtu. Oke. Yes, mungkin sebelumnya ini nggak semuanya member TDA ya Mas ya. Mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Bimo Prastio, saya corporate dan investment lawyer, tapi jadi lawyernya saya masih baru, masih unyu-unyu. Ya, saya baru 20 tahun jadi lawyer. Gitu. Ini materinya kok kayak judul yang ngeri-ngeri sedap ya. Awas jebakan hukum pengusaha. Ya. Saya ini emang kelihatannya awet muda ya. Orang-orang suka memfitnah umur saya 43 padahal saya 44 Mas ya. Oke. Ya jadi saya tuh wartawan, sebenarnya wartawan hukum online dulu. Memang dari kampus kuliah saya seneng jadi wartawan. Saya bikin pers kampus, liputan dan lain-lain, baru kemudian ke Jakarta merantau terus
jadi wartawan setahun setengahan gitu, jatuh cinta pada profesi advokat, magang di Makarim Entaira, ini kantornya Pak Nono Anwar Makarim, ayahnya dari Nadiem Makarim, founder Gojek ya. Dari sana saya pindah ke apa ya, salah satu legenda hukum lah, Bapak advokat Indonesia namanya Adnan Buyung Nasution ya, Bang Buyung nih kantornya BNP. Di sana saya jadi belajar nangani kasus-kasus di pengadilan gitu lah istilahnya ya, litigasi itu ada di pengadilan niaga, ada di hubungan industrial, sengketa arbitrase, sampai ngurusin korupsi dulu ya, pokoknya ngeribut-ribut ke polisi, jaksa, pengadilan, itulah disitulah saya ditempa saya sekitar 3 tahun ya, hampir 3 tahun, baru saya pindah ke International Law Firm Denton SPRP, dulu namanya masih Anavia Penggoen Partners, dan akhirnya buka kantor sendiri ya. Saya bikin platform Smart Legal untuk akses hukum supaya lebih mudah, dan sekarang masih menjalani amfibi saya ya, antara jadi lawyer dan pengusaha ya, ada berapa bisnis gitu. Ya, ini beberapa klien-klien dari kantor saya. Saya mendoakan semoga teman-teman yang hadir malam ini bisnisnya sukses, berkah, berlimpah, dan bisa jadi sebesar mereka gitu ya. Lu Mas, kok ada Evisery? Iya, gimana orang klien juga ya. Terlepas dari isunya yang sekarang sedang menghangat, tapi dia salah satu unicorn, jangan lupa. Oke. Saya mau nyampein apa? Sebenarnya saya tuh pengen cerita dari inspirasi ini. Ada yang tahu nggak nih bisnis ini nih? Ini cerita tahun 2000 berapa ya? 16. 2016 Oktober, saya ingat banget. Itu saya lagi jalan-jalan ke London waktu itu mau nonton Liverpool lawan Chelsea. Ya lagi away game. Tiba-tiba saya dapat telepon. Ya, telepon yang membuat saya nggak bisa tidur karena Inggris sama Indonesia bedanya cukup signifikan berapa jam, tapi suruh mengawal kasus ini. Ya, ini kasusnya Baby Luck. Baby Luck itu apa? Nah, ini saya share dulu sebentar. Taruh mana tadi YouTube-nya? Oke. Udah kelihatan belum Mas di screen? Belum ya? PowerPoint. Loh, kok di YouTube kok hilang nih? Oh, ini dia. Nah, udah kelihatan ya? Oke, saya putar. Awal mulanya saat itu anak kami berusia 6 bulan dan membutuhkan makanan pendamping ASI. Istri kemudian bertanya ke beberapa sumber, searching, dan menemukan satu menu makanan pendamping ASI yang akhirnya membuat anak saya sangat doyan, lahap. Maka yang kami pikirkan saat itu adalah bagaimana mendeliver goodness pada bayi-bayi di Indonesia. Nama saya Lutfil Hakim. Saat ini saya adalah Direktur PT Hasanah Boga Sejahtera. Bidang usaha yang kami kelola adalah makanan sehat yang berbasis makanan organik. Kami memulai usaha ini dari nol, UKM yang dari rumah, kemudian kami mulai tumbuh. Yang paling penting adalah sebetulnya mindset dalam berbisnis. Yang kedua tentunya pengetahuan tentang bisnis yang kita geluti. Karena kalau mindsetnya betul, tapi kita tidak kemudian berhenti belajar, itu akan jadi masalah kita. Sejak 2012 sebetulnya saya sudah sangat aware bahwa akan ada risiko-risiko hukum, konsekuensi-konsekuensi hukum. Kami sudah siapkan segala-galanya, tetapi ada satu peristiwa pada tahun 2016 di mana saat itu produk yang sudah terlanjur beredar belum memiliki izin edar resmi dari Badan POM. Kemudian saya bekerjasama dengan Smart Legal Network mencoba satu tahap demi tahap mengatasi masalah demi masalah dengan cara melokalisir dulu masalahnya apa. Kemudian setelah itu pengurusannya kita lakukan, pengurusan izinnya. Sampai dengan hari ini kami sudah memiliki seluruh izin edar yang dibutuhkan. Saya sangat terbantu sekali dengan Smart Legal Network karena sangat cepat sekali mendalami, memetakan masalah. Lawyer juga sangat profesional dan berintegritas.
Sehingga dalam 1 sampai 2 bulan saja saya sudah bisa menemukan jalan keluarnya, sehingga tepat jika saya katakan Smart Legal Network itu trusted one stop legal solution. Oke, itu cerita tentang Mas Lutfil Hakim ya, sahabat saya, guru I just made a saya. $27 ebook in 2 minutes using Whoops, AI. belum Watch saya how I did it. You can do it too. matikan. Here I am in design. Sorry. Ya, Mas Lutfil ini apa ya, ketua TDA Tangerang pertama. Terakhir amanahnya dia jadi wakil presiden TDA nasional. Orangnya luar biasa baik banget, tawadu banget, dan dia tuh jago bahasa Inggris, Arab, bahkan sebagai lulusan S3 ya, dia tuh S3, SD, SMP, SMA ya, terus dia pernah ke hijrah ke Saudi jadi TKI legal di sana ya, karena capek kejar-kejar sama askar kayaknya, terus dia pulang merintis bisnis kursus bahasa ya, kursus bahasa Speak to Success, yang qadarullah alhamdulillah bisnisnya bangkrut gulung tikar ya, ternyata nggak semudah itu dia bikin bisnis kursus. Kantor saya termasuk salah satu kliennya ya, ada satu kelas native yang belum sempat datang waktu itu. Tapi ya sudahlah. Nah dari situ dia tadi, kalau dari ceritanya tadi, dia dan istrinya itu bikin makanan untuk bayi ya, yang fokusnya mendeliver goodness, kebaikan untuk bayi-bayi supaya sehat. Bayi-bayi Indonesia itu terhindar dari stunting dan lain-lain. Ya, dan ternyata sukses waktu itu ya, suksesnya ya dibanding bisnis kursusnya. Dari rumahan bener-bener ya, yang tadinya cuma bayinya adalah bayi mereka, anak kembar mereka yang dikasih makan lahap, sehat, lincah gitu ya. Terus tetangganya order, akhirnya satu kelurahan, kecamatan, satu kota, kabupaten, provinsi, akhirnya lintas provinsi, dan jadilah bisnis Babyluck ini ya, bubur bayi organik yang resellernya itu sampai lebih dari 100, pokoknya udah cross provinsi, sudah lintas provinsi gitu ya. Sampai ada satu waktu ya, tadi dia cerita ya, ada penggerebekan ke pabriknya ya, penggerebekan ke pabriknya yang mereka itu kaget, udah kayak pabrik ekstasi gitu ya, didatengin sama penyidik, polisi, di police line, awak media datang 10, setidaknya media mainstream semuanya ngeliput, sebutlah RCTI, SCTV, Indosiar, pokoknya yang broadcast ya, termasuk yang tulis. Coba kalau kalian mau googling sekarang ya, tulis aja Babyluck, BEBILUCK. Kalau kalian googling itu beritanya di semua media mainstream ada, di detik.com, kompas.com, dan lain-lain. Dan itu mengerikan, mencekam. Jadi bukan kayak orang lagi mau meliput sesuatu yang menarik, tapi dikabarkan ada bakteri E. coli di produk Babyluck ini. Dan akhirnya ditutup pabriknya, karyawannya nggak boleh kerja, semua mitra, reseller, distributor, agen nggak bisa kerja karena nggak bisa disuplai ya, produksi terhambat, semuanya disita. Ya, seketika malam itu juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Besoknya nggak bisa aktivitas selain melakukan banding, pembelaan, konfirmasi, klarifikasi, yang mana dia langsung jadi tersangka. Yang jadi tersangka di Bepom Tiga Raksa ya, kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya daerah sana ya. Saya memang nggak ikut turun langsung ya, tadi seperti cerita saya lagi di London waktu itu mau nonton bola. Nah, nonton ini nih, Liverpool ya, tim terbaik di Liga Inggris saat ini. Jadi mohon maaf ya anak-anak MU. Ya, jadi Mas Lutfil waktu itu nelpon saya itu, saya pikir ngeprank, bercanda. Bro, tolongin gue. Kenapa bro? Aduh, ini didatengin polisi segala macam, kami dibilang gini. Mencekam banget. Ya, mencekam banget yang sampai saya nggak nyangka kalau apa
itu benar-benar terjadi gitu. Emang kenapa bro lu ada apa? Ada temuan apa? Enggak, katanya ada indikasi mengandung bakteri E. coli, BPOM juga sidak, dan kami belum punya izin edar BPOM. Isunya di situ. Sebelumnya mereka punya izin edar itu apa namanya PIRT ya. Jadi kalau masih produk industri rumah tangga izinnya PIRT. Tapi karena mereka ini sudah skalanya lumayan bertumbuh gitu ya, jadi industri harus pindah relokasi ke tempat industri, dan salah satu syarat dari PIRT itu kan harus tempat tinggal sama tempat usaha jadi satu, dan juga skalanya kecil. Nah ini udah nggak memenuhi, ditambah lagi jenis produknya itu nggak bisa lagi pakai izin PIRT tapi BPOM. Karena dia belum punya izin BPOM, disitulah akhirnya BPOM masuk karena undang-undang pangan itu mengatur sanksi pidana. Ya, kenapa BPOM galak banget? Karena mereka merepresentasi negara, di mana negara itu ingin menjaga agar jangan sampai konsumen ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang sakit, meninggal ya, dan lain-lain. Ya itu isunya yang sampai akhirnya jadi mencekam. Dan alhamdulillah waktu itu Mas Lutfil nggak sendiri, walaupun dia udah nggak jadi pengurus TDA waktu itu ya, udah ganti periode. Tapi Presiden TDA saat itu Pak Mustafa Romdoni itu langsung turun tangan melakukan advokasi pembelaan. Ya teman-teman TDA itu langsung turun belain Mas Lutfil. Kami bikin campaign dulu ya. UMKM Indonesia dibina, jangan dibunuh. Terus saya juga bikin video advokasi bahwa karena waktu itu Mas Lutfil yang karena izinnya itu udah expired, diperpanjang, ditolak, dan dia BPOM-nya itu baru diurus karena buru-buru harus nyewa pabrik, setup, infrastruktur. Ini kan kejar-kejaran waktu ya, sambil persyaratan harus dipenuhi. Izinnya belum bisa keluar. Ditambah dulu quote unquote, ini belum eranya sebelum NIB OSS ya, itu banyak oknum-oknum perizinan ya yang diperes lah segala macam. Mas Lutfil berjibaku dengan itu sampai akhirnya izin BPOM ini belum ada, produknya masih beredar, distribusi terus, produksi distribusi jalan ya, terjadilah sidak dan lain-lain. Capek banget waktu itu. Inventorinya tuh senilai 2 miliar waktu itu ya, nggak bisa dikeluarin, jadi kan cash flow terhambat. Dia jadi tersangka, karyawan dirumahkan tapi tetap harus digaji ya karena ada undang-undang tenaga kerja. Terus kemudian dia nggak ada cuan ya, sampai harus jual-jual aset. Waktu itu saya ingat banget, teman-teman tuh pada patungan minjemin dia. Dan kami waktu mengadvokasi ya, itu kita perangnya digital dulu, perang digital. Ini tahun 2016 ya, 2016 kita perang digital. Jadi kami bikin konten-konten pembelaan, testimoni dari konsumen yang happy, yang anaknya sehat, dan juga itu baru dugaan ya, nggak ada konsumen yang dirugikan, nggak ada yang sakit gitu ya, apalagi meninggal. Terus kita bikin konten-konten positif mendukung Babyluck ya, tentang cerita histori bisnisnya, karakter ownernya, bisnis yang berkembang, resellernya, dan ini menyangkut banyak orang ya, periuk nasi banyak orang yang terganggu ketika ada kasus ini. Sampai kami itu bikin yang namanya petisi di change.org. Dan dalam waktu 3 hari nyaris 10.000 dukungannya, tanda tangannya. 9.900 sekian, yang sampai akhirnya karena kami waktu itu fight di advokasi TDA dipimpin Pak Mustafa Romdoni, audiensi ke BPOM pusat. Tim lawyer saya yang jaga di pabrik sama ke BPOM daerah ya, karena Mas Lutfil langsung jadi tersangka. Orang kalau jadi tersangka itu udah terancam akan ditahan ya, dikurung. Jadi kami jagain, saya tim kantor saya pun 2, yang satu ngurus perizinan ke BPOM pusat, yang satu ngurus kasus pidananya. Jadi kami approach hukumnya iya, kami mainkan narasi isu pembelaan UMKM, dan itu waktu itu lumayan kebantu. Akhirnya anggota dewan jadi banyak mau bersuara, organisasi komunitas pengusaha gitu ya. Banyak dukungan dan simpatik dari banyak pihak. Tapi capek dan berdarah-darah. Kenapa? Karena tetap aja Mas Lutfil nggak bisa bisnis sebelum clear dari BPOM ya. BPOM masih melarang.
katanya ini diaudit dulu harus lewat ini itu gitu ya. Hingga akhirnya sampai pada satu kesepakatan waktu itu Ketua BPOM minta itu cabut petisinya karena meresahkan mereka ya. Satu meresahkan, dua secara citra pemerintah jadi jelek karena di campaign ngelawan seakan-akan UMKM ditindas sama pemerintah ya. Tapi yang kita lawan ini yang punya budget gitu ya. Punya budget di media. Semua konten kami itu kalah sama konten yang dikoordinasikan gitu ya. Lewat BPOM. Detik.com nulis semuanya mengerikan. Kalau kalian googling pasti ngeliat lah. Semua beritanya itu mengerikan semua. Sampai Mas Lutfi itu diundang Kompas TV ya, di interview dan kami berusaha nelpon tuh nggak ada yang bisa masuk. 3 penanya semuanya nyerang Baby Luck, nyerang Mas Lutfi. Jadi Mas Lutfi kayak diadili ya, kayak trial by the press di TV live ya, diserang sama pembawa acara, pembicara di situ, narsum di situ, sama telepon juga. Bayangin kalau kalian di posisi seperti itu, kira-kira capeknya secara fisik, mental, dan lain-lainnya. Makanya teman-teman TDA waktu itu bantuin dia ya, kita advokasi. Tim cyber, tim digital waktu itu di grup Telegram tuh sampai 100 relawan dari Bekasi, Tangerang, Palembang, Makassar, semuanya saling bikin konten. Ada yang di YouTube, di masih eranya Twitter juga waktu itu ya, Twitter, Instagram belum booming. Facebook ya, semuanya kita di blog saya aja bimoprastio.com saat itu sampai hang, bandwidthnya udah nggak nahan, yang ngeklik banyak banget karena saya taruh di change.org ya waktu itu, sampai kita naikin bandwidth ya. Itu menunjukkan kepedulian teman-teman tuh, pengen ini isu bersama. Sampai akhirnya ya negosiasi, minta change.org-nya diturunkan ya, kami dapat dukungan dari petisi itu, turunkan. BPOM bilang kami akan lakukan pembinaan ya sampai izinnya keluar. Status tersangkanya akan di SP3-kan, tapi syaratnya barang bukti harus dimusnahkan. Itu artinya apa? Inventory seharga 2 miliar itu harus dibakar, nggak boleh dijual. Bayangin gimana cash flow-nya kira-kira, bayar supplier pakai apa? Kalau pakai rumput kayaknya nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya damage-nya besar. Sudah nggak dapat cuan, barangnya dimusnahkan, dia jadi hampir jadi pesakitan ya, stres berat waktu itu udah Mas Lutfil tuh udah aduh. Saya sampai waktu itu bilang sama istri saya, waktu sama mertua saya gitu ya, apa kita pulang aja ya, saya nggak tega nih, tapi akhirnya ya udah tetap di sana, tim yang dibantuin gitu ya. Ambil teman-teman TDA, itu kejadiannya cepet banget. Dari sidak 3 hari, press conference, pembinaan, tapi izinnya baru keluar akhirnya 3 bulan kemudian. 3 bulan Mas Lutfil tuh mantap, makan tabungan ya, harus gaji karena nggak mungkin karyawan nggak digaji. Kalau tiba-tiba pabriknya buka, masa harus rekrutmen dari awal kan nggak mungkin, harus di maintain mereka juga. Jadi owner nggak gajian, karyawan digaji ya. 3 bulan tuh akhirnya udah bisa produksi lagi, tapi mulainya slow banget dengan ketakutan. Dia takut nanti kalau jalan dimasalahin lagi gimana gitu, udah deg-degan lah, panik lah, sampai dia berpikir apa kita tetap kecil aja ya bro ya, bikin mereknya banyak jadi nggak diserang satu. Darulo waktu itu Baby Luck itu memang pendaftaran mereknya yang diterima cuma di satu kelas waralaba kalau nggak salah, kelas toko, kelas franchise. Tapi di kelas produk ditolak karena memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan Baby Luck ya, Baby Luck susu. Ya, dan mereka ternyata udah punya backup merek namanya Nice ya, nice banget. Nah akhirnya dari kasus itu ada momentum mereka rebranding jadi Nice ya, jadi Nice. Terus ya waktu itu teman-teman pada bantingan lah ya, minjemin buat modal kerja dia lagi dan segala macam. Kira bisa comeback strong, survive dan bisa mencapai omset 2 miliar, 1 miliar per bulan, 2 miliar tuh akhirnya bisa achieve lagi.
tapi bleedingnya lama, sakitnya, trauma dan lain-lain tuh healingnya agak lama ya kalau bahasa anak sekarang healing gitu ya. Saya nggak tahu kalau Gen Z ngadepin kasus kayak gini apa udah pingsan terkapar apa gimana kira-kira ya. Dinamikanya luar biasa dan bukan berarti waktu itu Mas Lutfil itu nggak ngurusin legalitas, enggak. Dia ngurusin cuma ya dinamika, penyesuaian compliance dan lain-lain. Merek udah sampai backup ya, pabrik ya segala macam. Karena memang di BPOM itu prosesnya bisa lama karena ada audit. Kalau misalnya ventilasi kurang bersih, ini skornya B, nggak boleh, harus A. Revisi lagi. Saluran airnya, ininya, pencahayaan kalau kurang belum A itu nggak bisa. Ada yang B minimal syaratnya. Itu revisi sampai 3 bulan ya kan. Nah melalui ini semua saya yakin Dilan aja nggak kuat ya. Dilan nggak kuat, teman-teman belum tentu sekuat itu gitu ya ngadepin ujian seperti itu ya. Maksudnya alhamdulillah waktu itu perusahaannya bisa tumbuh sampai akhirnya melantai di bursa ya. Jadi dari melantai di teras rumah jualannya akhirnya melantai di teras bursa. Perusahaannya IPO ya, initial public offering, go public, dilepas sahamnya sebagian ke publik ya. Itu salah satu cerita-cerita seru yang ada di TDA. Ya, masih banyak cerita lainnya yang kalau nanti di Foundation Workshop Series itu ada cerita juga teman TDA Surabaya yang kasus dari jualan online-nya ya, fokus jualan online, punya jaringan, udah enak-enak omset, kena kasus juga, ditahan sampai 6 bulan. Sampai di penjara 6 bulan ini ya. Dia kehilangan uang berapa ratus juta buat ngurus masalah hukumnya. Karena kalau masuk penjara itu keluar duit buat hidup. Ya, makan dan lain-lain. Megang HP aja ada harganya di sana. Ya, jadi itu sebagian cerita yang nanti di Foundation World Series itu saya akan sampaikan gimana mitigasi resiko supaya nggak kena masalah hukum. Ya, saya tuh sebenarnya waktu masuk TDA itu awal tahun 2011 itu kaget ngelihat teman-teman yang mungkin rata-rata teman saya tuh masih yang mikro kecil gitu ya, yang menengah tuh masih jarang. Sama-sama ngerintis bisnis. Saya juga baru mulai bisnis kan 2010 waktu itu. Jadi teman-teman saya tuh sama sekali nggak ada yang ngemikirin aspek legal. Sedangkan saya karena kerja di law firm besar yang kliennya perusahaan-perusahaan asing, perusahaan besar gitu ya. Itu aspek legal itu belum mulai aja dia udah bayar lawyer buat ngecek. Saya harus punya izin apa, saya harus bikin apa namanya izin kerja apa buat orang asing. Saya harus punya perjanjian apa, saya harus set up perusahaan apa, persyaratannya, prosedur, jangka waktu dan biayanya. Itu belum bisnis udah mikir gitu. Nah ini saya ngeliat teman-teman saya nggak ada yang bayar pajak, nggak punya badan usaha, nggak mikirin merek, ya. Nggak ya nggak aware lah kata dia nggak penting itu nanti aja masalah hukum itu malah antar kalau ngurus PT ngurus CV jadi bayar pajak. Padahal bisnis perorangan itu ya tetap kena pajak. Siapa yang punya omset itu bayar pajak. Cuma memang nama pajak itu self assessment. Kita membayar yang kita laporkan. Itu yang teman-teman punya ketakutan yang nggak jelas sih waktu saya. Ya, apalagi yang namanya aspek perizinan. Ya, perizinan itu ada di sertifikasi orang, ada di produk ya kayak tadi Baby Luck itu produk ya yang disertifikasi, ada yang di bisnis prosesnya, izin usahanya ya macam-macam. Nah, ada setiap bisnis itu kebutuhannya beda-beda. Jangan sampai kita nggak paham model bisnis, proses bisnis kita gimana cara ngelindunginya ya. Makanya ada cerita kayak Tempo Gelato pecah kongsi, udah bisnis lame banget ya, omsetnya udah gede, legend. Ternyata ditelikung sama partner bisnisnya orang lokal, mereknya cuma punya 1 orang, yang orang Perancis ditendang. Oh itu cuma berlaku antara orang asing sama orang Indonesia? Enggak, keluarga juga ada. Lihat kasusnya, saus sambal Belibis. Pamannya yang punya bisnis yang daftar merek ponakannya ditendang lah ya. Jadi banyak cerita-cerita apalagi kalau kasusnya dari punya Indomie terus keluar sekarang dia punya aduh kok saya lupa mie-nya namanya apa ya. Ya itulah Jaga ya. ya.
Gaga ya. Mie Gaga, yes itu dulu satu di Indomie ya, ribut sama Salim keluar akhirnya bikin Mie Gaga. Dan banyak cerita-cerita lainnya ya, kalau saya ceritain nggak habis-habis nih ya, apalagi kasus yang saya tangani misalnya. Tapi waktu di TDA saya jadi ngerti kenapa teman-teman seperti itu, dan waktu kena masalah hukum itu jadi manggil saya. Makanya tahun 2016 itu setelah saya bantuin Mas Lutfil dan Baby Lux selesai, saya dapat amanah sebagai direktur hukum dan kebijakan publiknya TDA Pusat di bawah Pak Mustafa Romdoni. Tugas kami itu saat itu adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah supaya jadi mitra, nggak jadi musuhnya pemerintah. Ya, saya nggak yakin kalau sekarang teman-teman ada yang kena masalah hukum ngadu, habis itu TDA se-Indonesia Raya harus bantuin kayak ceritanya Mas Lutfil tadi. Kayaknya nggak ada yang mau bantu, capek sampai kayak gitu. Itu udah habisin waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Makanya sekarang di TDA ada banyak pelatihan-pelatihan, seminar, workshop seperti ini yang tujuannya apa? Owner itu harus mau berubah, harus mau belajar, ya, harus tahu hak kewajibannya. Ya kalau mau tumbuh dia harus tahu resiko bisnisnya apa saja. Dan nggak perlu yang ribet-ribet. Di sini saya tuh amazed ya, dari dulu di TDA kalau nggak gratis kegiatannya itu murah-murah. Mohon maaf ya Mas Dimas ya. Saya kalau kalau di luar soalnya mahal-mahal, kalau di TDA itu beneran ada BOD TDA Mas Roskar ya. Apa sih VP apa sih dia? Degan itu ya. Dia tuh bisnisnya di Jayapura. Di Jayapura tuh nggak ada lah bisnis mentor, coaching apa segala macam, konsultan jarang. Jadi dia manggil dari Jakarta. Ya, manggil coach Tom McEvil dan timnya lain-lain gitu ya. Dia habis sampai 500 juta untuk bantuin di bisnisnya, bangun tim, bikin SOP gini gitu. Terus tiba-tiba dia cek ke TDA, dia kaget eventnya bayar 200.000, 500.000 gitu ya. Terus sampai ada yang gratis, yang dia bilang, wah ini kemarin saya bayar mahal banget datengin coachnya ini ke Jayapura gitu ya. Sampai akhirnya dia gabung TDA, jadi buka TDA Jayapura, jadi ketua TDA Jayapura, sampai jadi pengurus TDA Pusat. Dia melihat itu benefit dan value di TDA ya. Ada value yang namanya berpikiran terbuka, berorientasi pada tindakan. Ya, akhirnya apa? Orang harus mau belajar. Dan belajar itu bukan berarti semuanya harus kita bisa ngerjain sendiri. Katanya pengusaha yang sukses itu adalah generalis yang bekerja sangat efektif. Kita nggak perlu tahu teknis semuanya. Aku accounting jadi bisa harus ngerti neraca ya, rugi laba, bikin jurnalnya, terus bikin laporan pajak. Enggak, kita nggak perlu. Kita yang penting bisa baca laporan keuangan, ya, bisa tahu nih fixed cost, variable cost, arus kas, terus duit kita sekarang berapa itu harus kita tahu buat ngambil keputusan. Ya, pajak kita perlu tahu nggak? Enggak, tapi kita harus ngerti resikonya apa, gimana ngelapornya, tax planningnya gimana. Ya, hukum, saya harus kuliah S1 jadi lawyer. Oh enggak selesai. S1 belum tentu bisa ngerti hukum. Jadi lawyer harus PKPA, harus ini. Kalau udah punya kartu advokat apa udah otomatis ngerti? Enggak, harus belajar lagi, harus ngikutin ini itu. Waduh banyak banget. Tapi di TDA kalian akan diberikan benchmark. Ini ada isu kayak gini, ini ada benchmark kayak gini, cara nyelesainnya begini. Apa yang harus saya lakukan di bisnis saya supaya saya nggak kena masalah hukum, supaya saya lebih aware resiko-resikonya. Ya, tiap bisnis tantangannya beda-beda. Ada yang isunya di merek, ya, masalah di brandingnya, ya, karena banyak yang baper. Udah jalanin ngomset 3 tahun daftar merek ditolak, ya, karena telat. Ya, jangan sedih, IKEA pun mengalami penolakan. TikTok kalah sama orang Indonesia beberapa yang lalu, kalau kalian baca. Ada orang Indonesia punya merek TikTok kalah di Indonesia untuk satu kelas. Lu memang merek banyak kelas. Nah, nanti ceritanya di workshop saya kasih tahu. Ya. Banyak teman-teman TDA itu yang mau tutup bisnisnya karena stres kena masalah hukum. Hal ini yang saya mau share gimana caranya kalian nggak stres, kalian bisa mitigasi, kalian tahu apa yang harus dilakukan setelah event itu nanti. Nah, kalian dapat bikin to-do list nanti supaya tahu gimana ngamaninnya. Ya, event kayak gini saya tuh suka dimarahin sama rekan sejawat saya, rekan profesi saya.
Kan iku ya apa sih Bim, lawyer iku lek entuk kasus iku lah entuk rezeki ya. Nah ini kok malah diajarin supaya mereka itu nggak kena masalah hukum. Lah ya gimana? Ya karena saya tumbuh lahir di TDA, saya tahu gimana sulitnya perjalanan jadi pengusaha itu ya. Ya, mungkin insya Allah nanti saya mau datang acara di mana Mas, Solo atau di Semarang ini? Di Semarang, Mas. Di Semarang ya, nanti saya ke sana tapi kayaknya saya udah nggak boleh makan nasi ayam lagi atau gudeg koyor nih ya Allah. Lagi carnivore diet soalnya ya, tapi insya Allah Oh, kita fun nanti di sana networking, ngobrol dan sama-sama nyusun planning supaya bisnis nggak kena masalah hukum. Oke itu Mas, pengantar dari saya yang kayaknya kepanjangan. Sekian dan terima klien. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bimo. Wah, sangat menarik sekali ya materinya juga lumayan mendebarkan juga nih. Walaupun kita nggak ngalami ya, tapi denger aja nih kita juga sudah deg-degan ya. Saya juga kepikiran juga gitu ya. Kalau apa kita sudah capek-capek buat bisnis, tiba-tiba kena kasus gitu kan. Beli kasusnya terkait hukum itu kan bukan hanya masalah materi uang ya, masalah mental tadi ya, fisik ya udah otak itu sudah nggak bisa mikir gitu. Kalau kita nggak ada yang bantu atau ya tadi yang mensupport ya sudah selesai itu semuanya gitu kan. Dan walaupun itu sudah selesai tadi kasusnya kalau juga apa namanya bisa trauma seumur hidup nggak diperbaiki ya. Jadi ya itu tadi kita sudah mendengar ya tadi apa istilahnya satu kasus ya yang dihadapi oleh teman di TDA dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Tapi harapannya sih ke depannya tadi seperti Mas Bimo bilang ya jangan sampai kita juga mengalami hal seperti itu gitu. Makanya kita harus mulai belajar ya, belajar memitigasi resiko ya, risiko terkait legal ini ya. Jadi terkait hukum ini karena tadi lebih baik istilah mencegah ya daripada kita mengalami gitu kan. Istilahnya jangan kita datang ke Mas Bimo itu mau minta pendampingan hukum gitu ya. Ya harapannya dengan Mas Bimo kita diskusi apa namanya? Gimana ngembangin bisnis, gimana Government. ekspansi, Nah, itu gitu. bosnya. Iya, jangan Ya. ke sana. Mas saya Saya tuh kalau teman-teman dilaporin TDA gitu. Mas, kalau lagi kena kasus hukum datang ke saya ya, itu tidak segagah waktu mereka ada di sosmed atau lagi di panggung. Semuanya Oh, selalu gini kalau ketemu saya. Aduh Mas, bisnis saya kecil, saya UKM, bisa dibantu, budget saya terbatas. Aduh. Makanya saya ya, daripada gitu. pusing gitu ya, bantuin, mending saya kasih cara untuk supaya nggak kena masalah hukum ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ya tadi eh mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau ada hal diskusikan bisa di kolom chat ya. Sambil kita tadi kan sudah disampaikan bahwa kita akan ada FWS ya. Mungkin nanti Mas Krisna mau cerita dulu sambil kita nunggu teman-teman yang mau menanyakan, bertanya ya. Tapi Mas Krisna bisa menjelaskan tentang FWS tadi, kegiatan FWS. Tadi kita belajar ya, belajar memitigasi supaya tidak kena kasus gitu ya. Ya selain belajar juga berdoa lah ya, selalu berdoa gitu ya. Mungkin itu ya, saya Mas Krisna mungkin sambil kita menunggu ini saya kembalikan Mas Krisna dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas dan Mas Bimo Prasetyo atas ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi dari kesimpulan ini saya melihat pentingnya pengusaha memperhatikan resiko hukum yang timbul sesuai bisnis yang dijalankan. Nah ini dan untuk cara menghindari masalah hukum di kemudian hari. Oke teman-teman. Nah ini kabar baiknya TDA Semarang akan mengadakan webinar series. Nah, webinar series ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Tempatnya di Hotel Mahima Semarang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
Nah ini. Kali ini kita sudah menjalankan FBS yang ketiga menuju keempat ini dengan tema Badan Usaha Perizinan dan Pajak. Nah, di FBS ini kita akan membahas tentang kupas tuntas mitigasi resiko hukum dan rahasia tax plan usaha. Nah, itu teman-teman. Untuk tempatnya itu ada di Mahima Hotel Semarang. Nah, apa sih yang akan didapat jika ikut FBS ini? Nah, khusus 10 peserta yang daftar lewat admin, nanti bakal ada harga spesial. Nah, value apa sih yang akan didapat? Pertama itu pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mas Bimo Prastio dan Mbak Rohmah. Nah itu, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya bakal mendapat free pendampingan dan konsultasi senilai 1.500.000 khusus untuk yang pendaftar pertama. 10 pendaftar pertama, mohon maaf. Nah, khusus untuk 10 pendaftar pertama. Oke, silahkan teman-teman. Ini nanti kita share link WA-nya, teman-teman yang mau yang daftar. Silahkan teman-teman. Sambil kita nunggu pertanyaan yang mau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, keresahan di usahanya. Nanti itu dibuka sampai ini ya, sampai saya zoom nih ya. Iya, Mas benar. Dimas, ini di kolom chat ada pertanyaan loh ternyata saya baru lihat. Ya, sambil kita nunggu ini sudah beberapa sudah nanya ya. Oke, kita lanjut ya untuk diskusinya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, saya bacakan dari Mas Bahtera. Mau tanya Mas, kalau perusahaan besar kan bisa ngurus legalitas di awal karena pemodal besar ya, tadi seperti diceritain tadi ya. Nah kalau kita yang UMKM ini sebaiknya gimana? Mikirin legalitas itu kapan nih? Ketika sudah punya omset berapa atau bisnis sudah berapa lama berjalan? Mungkin itu sih. Oke, good question. Ini Mas Bahtera, clothing. Waduh, clothing. Clothing ini kalau didaftarin ini thing-nya berpikir tapi tetap dibacanya clothing baju ya. Bisa didaftarin merek nggak ya? Oke, Mas ini bagus banget pertanyaannya. Mas Batra ini dari mana? Semarang kah, Solo atau mana ini? Oh Semarang ya, oke. Saya pernah dapat tugas dari TDA waktu itu ke Korea Selatan, Mas. Ya, saya waktu masih dapat amanah jadi presiden TDA, saya ke Korea Selatan. Dan saya ngisi materi wirausaha. Saya kaget banget waktu itu ada satu produk yang menarik perhatian saya. Kok banyak banget di setiap minimarket yang saya temui. Produknya tahu apa? Rengginang. Rengginang di Korea Selatan gitu ya. Duh, kok bisa rengginang di sini laku? Karena ternyata marketnya dia market orang Indonesia yang ada di Korea Selatan yang kerja jadi operator ya. Di sana kerja jadi buruh operator gajinya 25 sampai 40 juta soalnya ya. Oke. Nah, waktu itu saya ngelihat dari mana nih rengginang. Oh, dari Solo, CV apa gitu lah. Saya nggak yakin dia ngurus badan usaha, PYRT dan lain-lain waktu itu. Karena dia pengen atau dia punya uang. Enggak. Hampir pasti yang mendorong dia adalah karena diwajibkan. Karena disuruh atau dipersyaratkan. Kalau nggak disyaratin, kayaknya dia nggak mau ngurus. Tapi kenapa dia jadi mau keluar uang buat ngurus itu semua? Karena dia melihat peluang. Dia ngelihat peluang kalau
kalau saya sibuk market di Indonesia ya, yang jual rengginang paling cuma berapa gitu ya. Di sana rengginang harganya lumayan bayarnya pakai won. Ya, saya nggak tahu berapa sekarang konversinya. 1 won itu berapa rupiah? 10.000 kah atau berapa ya? Nah, karena dia melihat peluang dan disyaratkan seperti itu, maka dia uruslah. Apakah untuk dapat peluang itu harus ngecek omsetnya berapa? Nunggu omset sekian, nunggu umur bisnis sekian? Enggak. Isunya adalah bagaimana kita mau expand market dan ambil momentum saat peluangnya ada. Ya, sukses itu bukan ditunggu. Sukses itu ketika kita bisa menjemput takdir. Takdir itu bisa dijemput, ya rezeki itu bisa datang kalau kita nyiapin wadahnya. Kalau wadahnya nggak ada, ya berarti kita nggak bisa menjemput. Kita cuma permisi numpang lewat, nanti lain kali saya lewat lagi. Ya, di situ Mas, momentum itu bisa diciptakan atau waktunya ada dan siapa yang siap dia yang dapat. Ya. Kemarin era startup digital, wah momentumnya meledak semuanya, pendanaan sekian 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 sekian, sekarang meredup tutup kasus semuanya ya. Besok ini apa? Siapa yang siap dia yang bisa dapat cuan. Ya. Ya, ngelihat dari mana? Bagaimana kebijakan pemerintah, regulasinya, industrinya, tren bisnis. Ya kita mesti pinter baca peluang. TikTok Indonesia nomor 9. Apa namanya, yang paling banyak bisnis skincare. Kalau di ojek online, makanan yang paling laku 2, apa itu? Menu ayam sama kopi. Data-data itu yang membuat kita kemudian ngambil keputusan. Ya, dan ketika dipersyaratkan legalitas tertentu kita nggak siap, ya skip lah itu pasti ya, itu satu. Ya, jadi jangan ukurannya bukan omset ataupun waktu, enggak. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada bisnis yang dari awal itu harus dipikirkan mulai dari mereknya, brandnya. Ya, siapa yang udah pernah kena kasus merek di sini mungkin bisa cerita. Capeknya, susahnya ngembangin brand ya, diomongin ke sana ke sini, ditulis, dibuat kontennya, diceritain, bikin kemasannya, bikin kaos-kaosnya ditulisin. Itu proses branding semuanya. Dan ketika udah jadi profit, daftarin merek ternyata ditolak, itu sakitnya bukan di sini ya, sakitnya di dompet. Karena dia harus ganti, keluar bayar, ganti produksi, ganti kemasan, promosi, aduh capeknya minta ampun. Ya, isunya bisa macam-macam. Nah, kembali lagi, terus gimana kita mesti beresin? Lihat di titik kritis di bisnis kita, isu hukumnya apa yang paling potensi jadi masalah hukum ya. Ini apalagi saya ngeliat pesertanya ada yang lawyer nih ya, pakai toga, ngeri deh. Ya. Jadi bisa minta advice tuh kayaknya di teman-teman lokal di sana ya. Apa titik Ini kritis di udah bisnis saya? pulas di apen itu mungkin salah ya. Udah agak bocor Mas, tolong. Ya, jadi lihat di tiap bisnis tuh isu potensi masalahnya bisa di internal antar partner bisnis. Ya, di TDA pernah ada kasus waktu itu, TDA Depok. Brandnya udah mulai ngetop. Wah, di kalangan member tuh udah semuanya kalau nyebut kopi ini tahu langsung si ini ya. Wah, lagi star tuh. Ratusan mitra reseller ya, bisnisnya dia jual packaging, kemitraan, booth dan lain-lain. Berantem karena satu isu rencana bisnis, perusahaannya stuck karena sahamnya 50-50, nggak bisa rups, nggak bisa ngambil keputusan. Itu sederhana loh isunya ya. Oh, masalah itu. Ada juga ya tadi masalah izin, masalah ini dan banyak lainnya. Tapi yang pasti kalau teman-teman tidak bisa mitigasi resiko, nggak bisa memahami apa yang harus saya amankan dan jalan aja ngalir aja dulu, ya kalian harus siap. Setiap apa namanya, pengendara kalau nggak pakai helm akan tahu kena tilangnya di mana kan kalian nggak pernah tahu sekarang. Coba aja kalian ngetes di jalan raya ya, adu nyali, uji nyali ya coba.
Dari rumah ke tempat tujuan yang agak jauh gitu ya, yang 10 kilo gitu, nggak usah pakai helm dan lewat jalan raya. Kira-kira kalian bakal kena tilangnya di mana? Nah, disitulah rezekinya. Rezekinya oknum polisi maksudnya ya. Anak kan tahu ada bisnis yang udah lumayan, itu terpaksa tiap bulan dia harus 86 bayar oknum supaya dia nggak dikenain kasus pidana. Karena lokasinya salah, karena nggak punya izin ini, izinnya nggak bisa diurus kalau lokasinya di situ. Dia harus pindah lokasi itu nggak cuma pindah tempat aja, mindahin manusia, infrastruktur, investasi baru. Hanya karena masalah kecil, tidak melakukan riset tentang domisili usaha yang boleh dibuat perizinannya. Karena ada tuh RT RW, rencana tata ruang wilayah. Ternyata nggak semua kawasan itu boleh buat pabrik. Ada yang daerah sawah nggak boleh dibangun. Ada yang perumahan nggak boleh buat usaha dan lain-lain. Nah, makanya tadi saya sampaikan tiap bisnis bisa beda-beda. Lihat titik kritis di isu kalian. Ada yang dengan partnernya, ada yang di produknya, ada yang cara berbisnisnya atau apa. Tuh gitu ya. Jadi jangan nggak ada ukurannya itu mau berapa M mau ini. Aduh, nggak ada. Ukurannya bukan itu ya. Dan satu lagi yang memaksa orang mengurus legalitas itu bukan karena istrinya atau pasangannya nyuruh uruslah biar keren. Enggak. Legalitas itu bukan nice to have. Ya, bukan nice to have. Punya kelihatan keren. Enggak. Tapi untuk mengamankan diri untuk leverage bisnis. Coba sebutkan waralaba apa deh ya. Abnormal deh ya, yang gampang nih abnormal walaupun banyak yang tutup. Buka franchise-nya abnormal tahu nggak berapa? Paling murah 4 miliar. Apa emang seharganya semahal itu? Enggak, tapi itu ada merek, ada goodwill dan lain-lain ya. Memang franchise itu tujuannya untuk bisa dijual intellectual property-nya. Gojek apa waktu dia dari bootstrapping startup sampai jadi unicorn dan dekakorn, apa dia punya aset? Punya motor, punya mobil? Enggak. Punya gedung? Enggak punya. Nah kok mahal banget valuasinya? Enggak, tapi intellectual property-nya, data, traffic, opportunity, income, ya, model bisnis, database, traction, itu yang divaluasi. Dan semuanya intelektual property, aset yang tidak berwujud ya, intangible asset. Gitu. Jadi teman-teman mesti melihat opportunity bisnis itu bukan karena selalu dipaksa karena kasus. Dan biasanya orang yang mentalnya takut dan umpet-umpetan, bisnisnya nggak mungkin gede. Karena tiap mau tumbuh, dia takut. Ya, sebenarnya kalian ini bisnis mau hidup tenang bahagia apa mau hidup dalam ketakutan? Nggak ada perusahaan besar yang nggak bayar pajak, yang nggak kena, yang nggak ngurus perizinan tuh nggak ada. Ya, karena ini tantangan yang harus dihadapi, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tinggal ngukur strateginya, mana dulu yang diurus, mana dulu yang diamanin, nanti kalau tumbuh baru beresin ini itu. Nah, tinggal gitu ya. Oke, semoga menjawab. Terima kasih Mas Bimo. Jadi itu Mas Bahtera ya. Jadi tadi ya mungkin nanti lebih detail strateginya bisa ikut LPS-nya gitu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mas Angga, ada online kah? Mohon maaf ya untuk yang AWS-nya. Ya tadi supaya lebih enak diskusinya dan ini juga sehari, jadi memang semuanya offline ya di Semarang. Jadi bisa main nanti Mas Angga ke Semarang. Ya. Lalu Ara ya, Mbak Thomas nih. Kak mau tanya gimana sih cara sukses dalam berusaha atau berbisnis? Nah ini kalau kita lagi bahas legal nih. Ya, minum Milo setiap hari. Oh Nah, enggak. Networking, bisnis, belajar terus ya, insya Allah nanti tumbuh. Oke. Selanjutnya kalau Mas Digni, Mas izin kalau bisnis keluarga sebaiknya badan hukumnya seperti apa ya? Banyak kali nih ya di bawah. Oke, Iya. siapa dulu tadi Mas? Ini Mas Digni, kalau bisnis keluarga sebaiknya badan hukumnya seperti apa? Oh, oke, bisnis keluarga. Nah, untuk ngelihat badan usaha itu
sebaiknya apa yang dipilih bukan karena kita keluarga atau tidak ya. Salim itu keluarga juga ya, PT Gudang Garam, Jarum itu keluarga, BCA itu juga keluarga. Ya. Apakah harus semuanya PT? Lihat dari kebutuhannya. Lihat dari hak dan kewajiban karakter dari badan usaha. Contoh, saya punya klien Pak Teddy P. Rahmat. Ada yang tahu nggak Teddy P. Rahmat? Mantan CEO Astra. Ya, yang punya grup konglomerasi juga. Kompas ya Mas ya? Bukan ya? Bukan, Pak Teddy P. Rahmat itu bukan Kompas, Mas. Triputra. Oke, Putra ya. Oh iya. Ya, dia itu akhirnya punya concern di industri kesehatan dan dia mau mencetak tenaga perawat untuk dikirim ke luar negeri. Makanya akhirnya dia mengakuisisi sekolah-sekolah. Tapi karena di Indonesia yang namanya pendidikan formal bentuknya harus yayasan, sedangkan dia keperluannya untuk bisnis, dia tidak bisa menikmati keuntungan dengan bisnis berbentuk yayasan, ya kan? Nah, tapi untuk persyaratan legalitas sekolah formal harus di bawah yayasan. Caranya gimana? Caranya dia dibantuin sama corporate lawyer yang tahu gimana caranya dapat untung ya. Ya skemanya antara PT yayasan kerjasamanya seperti apa gitu ya. Jadi ngelihat di bisnis ini yang dibutuhkan apa. Yang pertama dilihat undang-undang. Ada nggak mewajibkan nih harus badan usaha apa. Yayasan, PT, koperasi dan lain-lain. Ya. Ada juga bisnis apa namanya simpan pinjam ya, bisa bentuknya PT ya, fintech gitu ada atau koperasi atau apa. Lihat kenapa ada yang berbentuk koperasi, karena sistemnya anggota ngumpul modal dimiliki bersama yang tujuannya untuk ngasih keuntungan dan insentif buat para anggota yang mendirikannya. Oh berarti bukan PT ya. Jadi dilihat dari kewajiban hukum, karakternya, kemudian hak kewajiban. Ya, hak kewajiban contohnya gimana? Kalau CV, firma, persetujuan perdata, perusahaan perorangan, UD itu badan usaha tidak berbadan hukum. Nggak ada pemisahan aset, nggak ada pemisahan kekayaan ya. Untung diambil semua pemiliknya, rugi ditanggung sama pemiliknya sampai harta pribadi. Gimana kalau PT? Kalau PT ada pemisahan kekayaan dan tanggung jawab ya. Jadi kalau perusahaannya rugi, pemegang saham nggak jatuh miskin. Karena yang rugi cuma perusahaannya. Contoh Sritek kolaps, utang sampai 30 triliun. Lah kok bisa-bisanya itu loh, pemegang sahamnya itu punya museum kendaraan mewah di Solo ya. Ya karena yang rugi itu yang bangkrut PT-nya bukan pemegang saham. Oh jadi aman pakai PT ya Mas? Nah, ya tergantung juga. Nanti kalau tak ceritain CV enak juga. Karena kalau CV-nya udah bayar pajak badan, tarik privo udah nggak kena pajak. Oh kalau PT kena pajak? Oh iya gajian kena pajak PPh 21, ngambil dividen kena pajak 10%. Oh jadi enaknya gimana? Enaknya nggak bayar pajak. Enggak kan? Enggak gitu cara berpikirnya. Tapi jadi kita lebih bisa mempertimbangkan resikonya, tanggung jawab dan lain-lain, karakternya. Nah, itu jadi kayak gitu. Kalau ngukurnya bisnis keluarga baiknya apa? Ya bisa beda-beda tergantung kebutuhannya seperti apa dan bisnisnya apa. Oke. Next Mas silakan. Selanjutnya dari Mas Arsyad dari Kebumen. Cintanya Mas kalau usaha sudah 5 tahun, omset sekarang kurang lebih 1 M. Itu bagaimana ya masalah pajaknya? Produk yang saya jual aksesoris HP dan laptop. Ini saya overlap nggak Mas kalau jelasin pajak? Sudah ada konsultan pajak ini soalnya. Oke, prinsipnya gini Mas, kalau usaha perorangan belum punya badan usaha itu bisa menikmati PPh final bayar 0,5% dari omset per tahun di bawah 4,8 ya. Jadi kalau omsetnya di bawah 4,8 M per tahun itu boleh bayar pajak PPh final 0,5%. Ya, gampangnya gimana? Omset bulan ini 100 juta, berarti saya bayar berapa? 500.000 bulan itu. Ya, gitu. Kalau bentuknya PT, CV atau badan usaha lainnya gimana? Sama di PT 3 tahun pertama boleh PPh final 0,5%, CV 4 tahun. Tadi kalau pribadi perorangan 7 tahun. Ya selama peraturannya belum berubah.
ya. Karena kita di negara yang sangat dinamis sekali, perubahan cepat sekali terjadi, apalagi sekarang kabinetnya banyak ya. Oke, Lanjut. itu ya Mas Rasad. Lalu Mas ini apa L ya. Mas, bagaimana jika pendirian badan usaha kita SK pendiriannya dibuatkan oleh AHU? Adakah pertanggungjawaban perdatanya? Jika ada pertanggungjawaban, siapa yang berhak bertanggung jawab, notaris atau biro jasa? Wah, makanya Mas ke Smart Legal, jangan ke Biro Jasa ya. Saya nggak tahu case-nya kenapa bisa dibatalkan gitu ya. Karena kalau misalnya nama PT aja ya, nama PT atau nama CV itu kan lakukan pemeriksaan dulu, kalau available baru tiketnya bisa diambil, diamankan. Ya, dibatalkan konteks apa di AHU saya nggak ngerti. Terus kalau ada pertanggungjawaban perdatanya ada apa enggak? Lihat punya kontrak nggak? Punya proposal jasa nggak dalam pengerjaannya? Karena hukum itu ada aspek formil dan material. Material tentang kita benar apa enggaknya, benar salahnya. Formil itu tentang bagaimana prosedur dan juga administrasinya untuk keperluan pembuktian. Contoh, saya bangun rumah pakai kontraktor. Rumahnya roboh, fondasinya nggak gini-gini. Terus saya mau gugat dia. Kalau nggak punya kontrak sama kontraktornya, gimana cara kita membuktikan bahwa dia melakukan kesalahan dan ada tanggung jawabnya yang dia janjikan? Dia bilangnya dulu gini gitu. Ya wes, gimana cara membuktikannya? Sedangkan kalau pakai saksi, unus testis, satu saksi bukan saksi. Minimal harus 2 orang yang tahu persis kejadiannya, yang dijanjikan dan lain-lain. Kayaknya sulit. Ya, jadi kalau ditanya adakah pertanggungjawaban perdatanya, cek ada proposal jasa hukumnya enggak? Ini pakai biro jasa ya atau notaris. Nah, cek ada nggak. Kalau nggak dibuat, ya my word against your word, susah pembuktiannya. Ya, gitu Mas ya. Sekian. Next. Oke, selanjutnya Mas Fahri Avisena. Malam Mas Bimo, mau tanya perbedaan dasar badan usaha PT perorangan, CP, dan perseroan terbatas kalau konteksnya baru mau memulai usaha mikro dan atau kecil. Aduh, Mas mohon maaf saya bukannya nggak mau jelasin ya. Ini Panjang ya. sudah malam, agak banyak ini Mas ya. Iya. Tapi insya Allah di FBS saya jelasin semuanya detail tuh, PT perorangan, PT biasa, CV, persyaratan, kemudian modalnya sampai plus minus masing-masing apa. Yang pasti saya tuh aliran orang yang tidak menyarankan pakai CV kecuali untuk tax planning ya. Karena CV itu buat ngelamar kerja atau ngelamar istri. Oh itu kurikulum vitae beda ya, ini komanditer Vetnoskap. Oke, lanjut. Nanti Mas di sana ya kalau mau Ya, detailnya. nanti Mas Fahri ini mungkin bisa daftar ya, jadi bisa lebih detail tuh dapat informasinya. Dan yang lainnya juga nih kalau punya masalah yang sama kayak gini, ya bisa ikut daftar ya FWS. Oke, lanjutnya Wonder Woman. Wah, Wih, kalau case-nya B2B contoh kasus masalah hukum yang potensial terjadi apa saja Mas Bimo? banyak, googling aja tuh. Ah, Perusahaan-perusahaan saling gugat lah, itu kan B2B berarti. ya. Bisnis to Politik bisnis kan maksudnya, berarti Iya, kan antar betul. perusahaan. Ya, antar perusahaan itu ya banyak Mbak, ada One Prestasi. One Prestasi itu apa? Ada 3 One Prestasi ya. One Prestasi itu ingkar janji. Beli barangnya salah. Barangnya benar, tapi ngirimnya terlambat. Terus barangnya nggak dikasih sama sekali, itu One Prestasi. Perbuatan melawan hukum. Saya beli laptop, ya bener barangnya ada, tapi ternyata barang yang dikirim itu barang yang ilegal. Jadi saya minta ganti rugi, pembatalan dan lain-lain. Kalau lain-lainnya apa ya banyak. Kalau jadi distributor sama agennya bisa ada isu karena performance, delivery, produk, retur ya. Kalau kontraktor dengan bohir bisa terlambat pengerjaannya, barang yang tidak sesuai, tergantung bisnisnya apa Mbak. Ini terlalu umum dan absurd ya. Yang pasti kalau tanya B2B apa, mau kasus internasional sampai lokal banyak Mbak ceritanya ya. Lanjut Mas. Ya, nanti bisa ikut ya, nanti ikut banyak ceritanya itu ya, ikut FWS-nya.
Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9 malam ya. Selamat malam Mas, ini dari Mas Agusti Andriansyah. Selamat malam Mas, izin bertanya, jika ingin masuk ke bisnis B2B sebagai supplier non-merek, legalitas apa saja yang harus dipersiapkan, terutama untuk mengikat kontrak kerjasama dengan customer? Terima kasih. B2B customernya berarti perusahaan juga ya. Buat label, sampean fokusnya di produksi, dia yang distribusi, gitu nggak ini maksudnya? Saya berusaha mencerna nih. Ya, ini supplier. Supplier non-merek. Biasanya kalau Iya. supplier non-merek berarti kan dia white label, yang punya merek kan berarti customernya dia yang kemudian promosi dan distribusi gitu ya. Legalitas apa yang benar? Satu, kontrak kerjasama itu udah pasti. Dua, legalitas, lihat produknya apa. Ya, produknya apa kalau nggak mau diklaim, contoh ini yang ya sebenarnya nanti di event itu saya akan cerita tuh, ada kasus teman tadi ya Surabaya yang sampai di penjara. Dia bukan maklunnya, tapi dia yang jualin barang, produk orang lain, dia punya jaringan. Jadi beban tanggung jawabnya ada di siapa sih yang ngurus izin itu sebenarnya? Yang jualan, yang produksi, atau middleman-nya. Nah, itu ya. Karena ini juga produknya saya nggak tahu apa gitu ya. Dan yang pasti orang bisnis harus punya NIB sekarang, nomor induk berusaha. Kontrak kerjasamanya jelas harus tahu. Hak kewajibannya sampai sejauh mana saya bisa diklaim, saya memberikan garansi, bisa disuruh ganti rugi ya. Karena biasanya kalau maklun marginnya tipis. Yang bisa margin gede yang pemilik merek biasanya. Ya, jadi jangan sampai diklaim lebih besar daripada tanggung jawabnya. Ya, nanti kalau di FBS mau nanya lebih lengkap, wah, tak paparkan Mas sampai kita ndelosor-ndelosor, oke? Oke, terima kasih banyak Mas Bimo ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman sekalian ya yang masih ada pertanyaan ya. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi yang menarik ini ya, karena nanti di FWS kita akan banyak membahas kasus dan nanti mungkin ada diskusi grup gitu ya. Kita saling melihat ya, jadi saling melihat case by case mungkin dari teman-teman sekalian gitu ya. Kira-kira nanti masalahnya apa, masalah legalnya apa, sehingga nanti teman-teman bisa menerapkan nanti mungkin di bisnisnya, mungkin seperti itu. Ya, jadi terima kasih ya Mas Bimo atas materi malam hari ini ya, sudah banyak membuka mindset nih ya terkait legal ya, pentingnya legal ya bagi kita ya, para pengusaha khususnya di sini yang komunitas pengusaha TDA. Mungkin itu aja kalau dari kami ya sebagai moderator. Saya kembalikan lagi ke Mas Krisna ya sebagai MC untuk acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Bimo sama Mas Dimas yang telah memaparkan yang sangat luar biasa banget. Kita bisa dapat insight-insight baru tentang legal, gimana caranya kita harus benar-benar memperhatikan banget sejak dini tentang perlegalan ini, teman-teman semuanya. Oke, kembali teman-teman yang sudah daftar, terima kasih banyak. Silahkan yang mau daftar untuk 10 pertama untuk harga spesial. Nah, ini link WA Mbak Dela sudah saya share di komen ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Silahkan chat lewat situ untuk dapatkan harga spesialnya. Di samping Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber, kalian juga bakal mendapatkan free pendampingan dan konsultasi selama 1 bulan, teman-teman. Jadi manfaatkan banget momentum ini untuk pengembangan usaha Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum harganya kembali normal lagi, karena harga normalnya yaitu di 1.250.000. Khusus harga spesial silahkan Bapak Ibu dan teman-teman chat di link yang ada di grup, yang ada di chat. Silahkan WA Mbak Dila untuk mendapatkan harga spesial.
Oke, gitu informasi dari saya Krisna sebagai MC malam ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Untuk link YouTube-nya, untuk link materi malam ini nanti kita share di grup yang sudah kita buat ya teman-teman. Mas Desa, kita foto dulu Mas Desa. Oke. Baik-baik. Satu, dua. Mau on cam dulu. Yuk, silahkan teman-teman on cam semuanya. Tangannya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas antusias malam ini. Kita lanjut di FBS tanggal 20 Februari 2025. Terima kasih Akhir semuanya. kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Izin ya.